tutorial membuat kurva BET pada analisis luas permukaan. Simak video berikut ya. Hari ini saya akan membuat video tutorial mengenai pembuatan grafik dari analisis BET. Mengapa perlu dibuat grafik? Karena kita untuk mengetahui besarnya luas permukaan dari suatu unsur atau suatu senyawa yang kita analisis dengan analisis BET. Nah, analisis BET ini digagas oleh Brunner Emmett Taylor yang menganalisis katalis amonia. Sebetulnya, sebelum kita menganalisis grafiknya, kita perlu mengetahui apa itu BET dan digunakan untuk apa. BET ini merupakan analisis pengukuran untuk luas permukaan, volume, dan distribusi dari sebuah katalis, adsorben, obat-obatan, keramik, polimer, cat, pelapis, dan bahkan nanotum. Mengapa perlu diukur luas permukaannya? Karena luas permukaan ini mempengaruhi reaktivitas dan kapasitas adsorpsi. Semakin kecil partikelnya, maka semakin besar luas permukaannya, maka semakin besar juga kapasitas adsorpsi yang dihasilkan oleh senyawa tersebut. Maka di sini kita dapatkan sebuah data BET yang sudah dianalisis. Dengan analisis BET, kita akan plotkan menjadi sebuah grafik. Kita blok dan kita masuk ke menu insert, kita cari chartnya. Kita gunakan scatter yang ini. Kemudian kita select data. Di sini kita remove dulu saja. Kita add-kan. Di sini kita plotkan namanya plot BET. Kemudian series value-nya ini. Kemudian series yang ini adalah yang 1 kilowatt ini. Kita oke-kan. Nah, didapatkan grafik seperti ini. Kita rapihkan saja dulu grafiknya sebelum kita masuk ke perhitungan. Di sini saja. Nah, kita akan plotkan yang ini di sumbu Y tadi, kita namai 1 per dalam kurung W, dalam kurung 2 kali P0 per P, buka kurung min 1. Nah, untuk di sumbu X-nya, kita juga akan add chart element. Axis, ya kita namai saja seperti biasa. Ini adalah P per P0. P per P0. Nah, kalau sudah begini, kita akan cari regresinya. Didapatkan regresinya sekian dengan Y222,78X plus 0,7204 dan R kuadratnya adalah 0,9999. Untuk menyamakan regresi, apakah regresi ini adalah regresi yang benar atau tidaknya, kita bisa masukkan ke origin untuk lebih mengakuratkan atau memaksimalkan regresi yang kita dapatkan sama atau tidak. Maka kita akan plotkan yang ini di sumbu X dan yang ini di sumbu Y di origin. Kita copy terlebih dahulu. Dan kita akan masukkan data P per P0 di X dan yang ini adalah di Y. Nah, ini adalah data yang tadi kita plotkan dari Excel ke origin. Di sini X-nya adalah P per P0 dan sumbu Y-nya bisa dilihat di sini datanya yang kita gunakan adalah data yang sama. Kita plotkan dengan line menghasilkan grafik yang seperti ini. Bisa kita lihat. Kemudian kita akan analisis grafiknya dengan metode fit. Kita oke-kan. Oke, nah di sini bisa kita lihat bahwa interceptnya ini adalah 0,72038 dan slotnya adalah 222,7801. Kemudian di sini ada edges R square-nya atau persennya adalah 0,9999. Kita samakan apakah di origin dengan di Excel ini sama atau tidak. Nah, di sini Excel-nya kita samakan tadi grafiknya. Kita lihat. Nah, di sini sama ya, hanya perbedaan pembulatan saja. Namun tidak menjadi masalah karena pembulatan yang digunakan ini tidak banyak. Hanya 38 menjadi 4, kemudian yang 999 yang di bawah hanya 4 angka di belakang koma. Jadi, artinya
kedua parameter ini, baik di origin maupun di Excel ini sama. Namun kita akan melanjutkan perhitungannya di Excel saja untuk memudahkan, karena saya sudah buatkan tabel yang ada di sini. Di sini kita bisa langsung masukkan, ini adalah slope-nya karena tadi Y sama dengan MX plus C, artinya slope-nya adalah 222,78 dan intercept-nya adalah 0,7204, maka kita bisa masukkan ke grafik atau ke tabel yang sudah saya buat sebelumnya di sini. Ke nilai aslinya adalah yang ini kita bisa pindahkan, namun juga kita bisa menggunakan fungsi slope di sini, dalam kurung, kita plotkan dulu yang Y-nya, kemudian titik 2, kita plotkan juga yang X-nya, tutup kurung. Nah, di sini nilainya sama, sekian. Kemudian intercept-nya juga, kita gunakan intercept. Dalam kurung, Y juga terlebih dahulu, kemudian titik 2, kita masukkan X-nya, kurung. Nah, di sini 0,7204, hanya beda pembulatan saja. Kemudian kita akan menghitung XM-nya. Nah, di sini rumusnya adalah 1 per M plus C. Maka kita akan plotkan 1 per dalam kurung M ditambah dengan C. Sama dengan menghasilkan 4,47 sekian. NA ini adalah nilai Avogadro, S ini adalah nilai cross-sectional area dari gas, yaitu gas yang digunakan N2 sama dengan, atau nitrogen sama dengan 0,162 nanometer pangkat 2. V-nya adalah volume molarnya, yaitu sekitar 22,414 liter. Nah, kita akan masukkan ke sini terlebih dahulu ya. Ini sudah diplotkan nilai Na, S, dan V yang digunakan adalah ketetapan, maka nilainya tidak akan berbeda meskipun dengan gas yang berbeda dan senyawa yang berbeda. Nah, selanjutnya kita akan konversikan nilainya karena untuk menghitung S total atau luas permukaan total ini perlu dalam meter pangkat 2 per gram. Maka kita akan mencari atau akan mengkonversi nilai asli ini menjadi satuan yang lebih bisa digunakan untuk luas permukaan total. Nah, di sini XM-nya kita ubah dengan cara mengalikannya dengan 10 pangkat min 6. Kemudian yang Na ini tidak perlu karena dia sudah dalam satuan per mol. Kemudian yang ini kita akan kalikan dengan 10 pangkat min 18. Yang ini kita kalikan atau V-nya kita kalikan dengan 10 pangkat min 3. Nah, didapatkan data-data konversi sebagai berikut, kita akan mencari S totalnya. S total adalah luas permukaan total dengan rumus XM kali Na kali S per V. Maka kita sama dengankan nilai-nilai yang sudah kita konversi tadi adalah XM. Kita gunakan tanda kurung, jangan lupa. Supaya tidak berbeda atau supaya lebih akurat. XM-nya. Kemudian kita kalikan dengan Na. Kita kalikan lagi dengan S. Kemudian dibagi dengan V. Sama dengan kan hasilnya adalah 0,02. Seperti itu. Maka ini adalah menyatakan setiap gram adalah luas permukaannya sebesar 0,02 meter pangkat 2 atau meter kuadrat. Seperti itu.